kebidanan ya, penelitian kebidanan. Ya, tentang interpretasi analisis data. Sebenarnya ini mungkin sudah pernah dibahas, kita review sedikit. Ya, ibu-ibu secara umum analisis itu ada dua ya, parametrik dan non-parametrik. Parametrik itu untuk data yang sifatnya numerik, jadi dalam bentuk angka. Contohnya HB. HB itu kalau dalam bentuk angka 10, 9, 8 itu langsung dianalisis menggunakan data mentah yang bentuknya angka-angka. Tapi kalau non-parametrik itu menggunakan data yang bentuknya kategorik, nominal atau ordinal. Jadi dari HB tadi, nilai HB itu dikelompokkan dulu. Mana yang HB-nya rendah, berapa, HB-nya tinggi berapa, HB-nya sedang berapa. Begitu. Jadi, apakah parametrik boleh pakai yang kategorik? Boleh jika di mix. Jadi, tapi kalau kedua variabel itu kategorik, itu pakainya non parametrik. Kalau sampel ibu-ibu itu 30 minimal itu bisa pakai parametrik ya. Jadi parametrik itu digunakan jika sampelnya besar. Ini minimalnya 30. Kalau kurang dari 30 bagaimana? Ya disarankan yang non parametrik. Jadi syaratnya uji parametrik itu harus terdistribusi normal. Kalau non parametrik karena bentuknya bukan angka-angka, karena sudah dikategorisasikan, jadi ini bentuknya distribusi tidak normal. Ini adalah uji-uji parametrik. Kalau ibu-ibu sering membaca jurnal, ada jurnal tadi perbandingan intervensi A dan B, kemudian di hasil analisis dia menyebutkan hasil uji t-test berapa p-value-nya. Nah, itu disebut parametrik, Bu. Karena kan dia mengcompare angka-angka. Kalau di situ mencari hubungan penelitiannya antara variabel A dan B dan keduanya itu skalanya skalanya nominal atau kategorik itu disebut uji chi-square. Yang lain-lain ini sebenarnya alternatif dari parametrik. Ketika t-test itu tidak bisa dilakukan karena ternyata datanya terdistribusi tidak normal, baru kita menggunakan alternatif yang Mann-Whitney. Ketika yang t-test dependent itu tidak bisa kita lakukan, berarti Ibu nggak ada alternatif. suaranya. Masa sih, Bu? Sebentar. Ada kok, Bu. Ada kok, Bu. Ada. Aduh, ini tempatnya Bu. Siapa tadi Bu? Ya, Bu Dewi nih. Lanjut ya, Bu. Ya, ibu-ibu supaya tidak bingung, eh sebenarnya kita kalau tahapnya S1 kita cukup melakukan sampai bivariat saja. Nah, kalau bivariat itu ini Bu termasuknya korelasi, t-test, chi-square, Mann-Whitney, Wilcoxon. Yang lain-lain ini termasuknya multivariat. Dan ketika intervensinya dilakukan pengukuran lebih dari satu kali, contohnya Ibu mau mengukur tingkat kepuasan setelah diberikan intervensi komplementer. Tingkat kepuasan ini mau diukur 3 kali dalam minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga. Nah, itu beda lagi uji analisisnya. Jadi ini kenapa ini banyak sekali uji analisis? Itu tadi tergantung dari siapa sampelnya, siapa respondennya, berapa kali pengukurannya, dan apakah datanya terdistribusi normal atau tidak. Ngomong-ngomong distribusi normal itu apa gitu? Apa sih pentingnya distribusi normal? Jadi dikatakan distribusi distribusi itu kan sebaran ya Bu ya. Kalau sebarannya normal berarti sebarannya itu linier, sebarannya terstruktur. Sebaran data acak berbentuk lonceng. Jadi datanya seperti ini. Di tengah-tengah ini adalah nilai min simetris, datanya simetris. Kalau distribusi tidak normal itu datanya acak, dia tidak ditemukan suatu kurva, tidak ada kesimetrisan. Esensinya untuk apa distribusi normal? Yaitu untuk meningkatkan objektivitas penilaian, meminimalkan bias estimasi sampel terhadap populasi. Maksudnya apa? Jadi, kalau datanya normal, ini kan
anggap ini datanya dalam bentuk angka. Berat badan contohnya. Berat badan ini dari suatu desa, ibu hamil di satu desa X. Itu berat badannya ternyata setelah dikurvakan itu bentuknya seperti ini. Kalau bentuknya seperti ini berarti dia itu bisa mewakili datanya bisa mewakili populasi yang ada di desa X karena normal nih penyebarannya. Nah, jadi biasnya juga rendah. Bias itu kan estimasi error ya, Bu. Bias itu kemungkinan terjadinya error gitu. Kalau datanya seperti ini, kurvanya normal, kurvanya simetris, kemudian datanya meskipun datanya diambil secara acak, tapi dia penyebarannya normal, ya berarti ini datanya benar-benar bisa kita simpulkan untuk mewakili populasi di desa X tadi gitu. Jadi biasnya rendah, bisa terkontrol. Tapi kalau distribusinya tidak normal, ini acak, bentuknya tidak kurva, kemudian kemana-mana gitu ya, tidak simetris. Nah, lalu kita paksa menggunakan uji parametrik, nah itu bisa jadi terjadi bias. Karena tadi angka-angkanya itu acak. Lalu kita memaksa langsung menilai ujinya dengan parametrik. Nah, kemungkinan kan bisa jadi itu tidak mewakili populasi. Kemungkinan entah kita salah pengambilan sampel atau respondennya ini memang responden yang tidak eh, mungkin responden yang bukan asli dari desa itu gitu tidak. Jadi dia tidak bisa merepresentasikan karakteristik demografi dari desa X gitu. Lalu apa skala nominal, ordinal, interval, rasio? Perbedaannya apa? Ya, ini kita harus tahu betul ini sebagai basic kita untuk melakukan uji analisis. Sebelum uji analisis itu langkah pertamanya kita menentukan dulu skalanya mau apa. Pasti ibu-ibu sudah ingat ya, kalau nominal itu adalah yang ada kategori laki-laki, perempuan, kemudian berisiko, tidak berisiko. Di sini tidak ada hierarki, tidak ada jenjangnya. Jadi kalau HB Bu, rendah, sedang, tinggi, itu masuknya nominal atau ordinal? Tentu ordinal ya Bu. Jadi ordinal itu dia punya tingkatan tapi kita tidak tahu nih tingkatannya seberapa. Ada tidak puas, cukup puas, sangat puas, tidak pernah, jarang, sering. Kalau ini kan sangat tidak ada bedanya ya Bu, laki-laki dan perempuan. Ini tidak ada bedanya dari tingkatan berisiko tidak berisiko. Ini hanya kategori saja. Kemudian yang interval, nanti ibu-ibu kalau penelitiannya intervensi akan sering menggunakan yang ini nih, interval atau rasio. Kalau ibu-ibu meneliti suhu, perbedaan suhu bayi suhu bayi yang demam setelah diberikan pijat misalkan. Kalau suhu itu kan nol pun ada nilainya ya Bu, karena masih ada -1, -2. Oh maaf Bu, saya salah. Jangan suhu orang. Anggaplah suhu ruangan. Apakah suhu ruangan itu mempengaruhi tingkat tekanan darah ibu hamil, misalkan. Nah, kalau ini tidak memiliki nol mutlak, artinya nol itu masih ada nilainya, itu disebut interval. Kalau suhu nol itu kan masih ada nilainya ya Bu. Nol itu lebih besar daripada -1. Nol lebih besar daripada -5. Berarti nol masih ada nilainya. Tapi kalau rasio itu memiliki nol mutlak. Nol ya nol. Nol itu tidak ada artinya, nol tidak ada bobotnya. Contohnya skala berat badan. Variabel berat badan kalau orang dikatakan nol berarti kan berat badannya tidak ada. Tidak ada berat badan yang -1 ya. Jadi nol itu yang sudah terakhir. Kemudian panjang. Panjang suatu variabel. Sama, kalau 0 meter kan tidak ada panjangnya. Nah, berarti itu adalah menggunakan rasio. Begitu. Langsung saja kita melakukan uji analisis. Ini ada suatu kasus. Suatu penelitian berjudul Pengaruh Gejala Kecemasan Terhadap Nilai Matematika. Peneliti ingin melakukan pengambilan sampel secara random.
Studi ini ingin mengetahui korelasi dua arah, korelasi antar kedua variabel. Maksudnya korelasi dua arah. Apakah kecemasan berhubungan dengan nilai matematika? Apakah nilai matematika berhubungan dengan kecemasan? Karena secara umum hipotesisnya biasanya siswa yang cemas itu nilai matematikanya kan mungkin saja menurun. Atau bisa jadi karena ujian matematika ini yang menyebabkan siswa cemas. Betul tidak, Bu? Hmm. Ya, jadi ada hipotesis kalau seperti itu hipotesis dua arah. Jadi di sini mau mengetahui uji korelasi, bukan uji komparasi. Skor kecemasan diukur dengan kuesioner, berarti di sini numerik ya, Bu ya. Kemudian nilai matematika diambil dari hasil UAS. Kira-kira skala datanya apa, Bu? Sudah saya sebutkan tadi. Kalau skor kecemasan, skala datanya apa? Nominal, ordinal, interval, atau rasio? Ordinal. Ordinal ya, Bu. Karena kan tidak ada minus ya. Nilainya kalau nol ya nol terendah. Lalu yang nilai matematika ini juga sama. Jadi keduanya ini menggunakan numerik atau ordinal. Jenis analisis apa yang digunakan? Kalau kita mau mengetahui korelasi hubungan dua arah, sementara ini yang diminta adalah parametrik, jadi kita menggunakan jenis uji Pearson. Tapi kalau ternyata setelah diuji normalitas ternyata datanya tidak normal, berarti korelasionalnya menggunakan uji Spearman. Gitu. Jadi ini sama-sama korelasi, tapi untuk yang data normal Pearson, yang tidak normal Spearman. Langsung saja kita coba praktekkan. Dalam melakukan uji korelasi, ini ada langkah-langkahnya ya Bu. Pertama, melakukan uji normalitas dulu. Kemudian setelah ketemu distribusinya normal, baru uji Pearson. Uji Pearson itu apa sebenarnya? Yaitu menilai kekuatan arah korelasi dan p-value. Ada nggak hubungan antara skor kecemasan dengan nilai? Kalau ada hubungannya positif atau negatif? Apa yang dikatakan positif negatif? Ini ya Bu. Jadi kalau arah korelasinya negatif, semakin tinggi variabel A, semakin rendah variabel B. Kalau arah korelasi positif, semakin tinggi variabel A, semakin tinggi pula variabel B. Hipotesisnya kan semakin tinggi skor kecemasan, semakin rendah nilai matematika. Ya, itu hipotesis kita. Apakah benar hasilnya itu negatif? Ya, ini perlu dicek dulu dengan uji Pearson. Kemudian, dia juga bisa menilai kekuatan korelasi. Dikatakan sangat lemah jika nilai R-nya 0,0 sampai 0,2, kalau sangat kuat 0,8 sampai 1. Ini cara melakukan uji normalitas. Sudah ada langkah-langkahnya kalau ibu-ibu mau mempraktekkan, silakan buka SPSS lalu nanti ikuti langkah-langkah ini. Nah, uji normalitas ini perlu kita praktekkan nggak Bu uji normalitas? Praktekkan aja ya Bu, biar ibu-ibu nanti ada gambaran yang uji normalitas aja. Jadi mau kita lihat dari nilai mana nih yang dikatakan normal. Ini anggap ibu-ibu sudah memasukkan data. Mohon dilihat di sini ya Bu, kalau kita memasukkan data, mungkin ibu-ibu ada yang lupa karena sudah lama nggak buka SPSS ya, mungkin juga sudah yang ada yang sudah pernah. Nah, ini bagian nama ini adalah variabel. Ini jangan diisi bentuk angka atau ada spasi karena nanti akan error. Ibu-ibu mengisinya tanpa spasi dan diisi saja contohnya seperti ini, skor kecemasan. Ini biar ini biarkan tipenya numerik, ini biarkan. Desimalnya kita ganti 0. Ini biasanya otomatisnya 2, tapi kita ganti 0. Lalu labelnya apa? Kecemasan.
value-nya karena kecemasan ini adalah data numerik berbentuk angka, skalanya ordinal, jadi nilai value-nya ini kita kosongkan, kosongkan, dan di sini ini yang penting, Bu. Di dalam measure, kotak measure, ini kita harus mengisi skalanya apa. Kalau skalanya numerik tadi ordinal, ordinal atau interval, Ibu pakai ini, scale. Oh, maaf Bu, kok saya salah ngomong ya. Kalau Ibu skalanya bukan ordinal, skalanya rasio. Kok ordinal? Rasio atau interval itu kan dalam bentuk angka. Artinya itu datanya dalam bentuk angka dibiarkan saja, tidak dikategorikan ya. Ini kita isi scale. Tapi kalau ternyata datanya itu dalam bentuk tadi kategori laki-laki, perempuan, nah berarti kita bentuknya nominal. Kalau ternyata ada ya, oh ini kita masih memasukkan data data penelitian dulu, Bu. Iya iya, emang tampilannya Ini apa, Bu, belum sekarang? belum berubah, Bu. Ih, iya. Oke, untung Ibu bilang nih, saya dari tadi udah share ini. Kalau sekarang gimana, Bu? Iya, Bu, sudah. Udah, Bu. Oke. Iya, Bu, makasih. Nanti ingatkan ya, Bu, kalau ini ada error. Ya, saya ulangi lagi, Ibu-ibu. Ibu kalau buka SPSS, ini nanti ada dua sheet, ya. Sheet yang pertama berjudul data view, ini untuk memasukkan data-datanya. Sheet yang kedua, variable view. Nah, ini untuk memasukkan identitas datanya itu apa. Saya sudah punya data di sini. Saya sekarang membuka Excel. Apakah kelihatan Excelnya, Bu? Nah, bukan, Bu. Ini saya nilai MTK. Sebentar. Ini sudah ya, Bu? Iya, ini kan saya punya data tadi ya. Ingin mengetahui korelasi. Ada nggak sih korelasi nilai matematika dan skor kecemasan? Ini nanti saya juga kita akan demonstrasi ya, Bu. Ini ada angka-angka yang lain. Ya, ini case yang pertama dulu. Kita ingin mengetahui ada korelasi nggak sih dari nilai matematika terhadap skor kecemasan. Ini kalau kita asumsikan sebagai data kebidanan juga bisa, Bu. Anggap saja ini nilai apa ya? Misalkan nilai kepuasan deh, kepuasan pelayanan. Kemudian ini skor skor penyakit misalkan. Ya, anggap saja begitu ya. Ini intinya kita ingin mengetahui korelasi dari bentuk numerik. Ini kan datanya. Datanya ini kita biarkan seperti ini, Bu. Tidak perlu kita kategorikan seperti ini perempuan, laki-laki. Kalau perempuan itu satu, laki-laki dua, tidak perlu. Nah, ini karena kita mau uji parametrik menggunakan data numerik. Nah, ini biarkan saja dulu. Kemudian kita masuk ke SPSS. Saya sekarang membuka SPSS, Bu, Ibu. Jadi, saya mau memasukkan variabel skor kecemasan. Silakan ibu-ibu mengisi di bagian sini. Ini di bagian yang saya klik ini ibu jangan dispasi, jangan pakai angka. Ya, kemudian ini di bagian tipe biarkan saja. Lalu di desimal ini ganti angka 0. Biasanya dia akan otomatis 2, ganti angka 0. Lalu labelnya, variabelnya apa? Kecemasan. Nah, yang paling penting ini adalah di bagian sini, Bu, measure yang tadi saya sampaikan. Karena ini adalah datanya angka-angka, berarti ini scale. Scale itu untuk interval atau rasio. Kalau ada tingkatan, berarti tinggal ganti saja ordinal, ya. Kalau ada ternyata itu
ternyata ini datanya adalah nominal, yaitu laki-laki perempuan, berisiko tidak berisiko, atau cemas tidak cemas, berarti kita klik yang nominal. Ini karena angka, kita pilih yang skill. Begitu juga nilai matematika, ya. Ini juga yang skill. Lalu kita lakukan uji normalitas dulu. Karena mau tahu, Bu, ini datanya normal enggak? Karena kalau kita tidak tahu ini normal atau tidak, ya kita nggak tahu juga ini mau diuji analisis apa. Nah, setelah Ibu melengkapi variabel view, Ibu klik data view. Ini Ibu-ibu memasukkan datanya tadi ya yang ada di Excel. Jadi kalau kita sudah penelitian, simpan datanya di Excel itu diberi judul sebagai master data. Jangan langsung ibu-ibu masukkan ke SPSS. Ibu harus memiliki data master yang tersimpan di Excel. Setelah dimasukkan, lalu kita uji normalitas. Klik variabel. Ini ya Bu, variabel. Ya, mau diklik di sini sama aja. Klik data view. Pilih analisis. Data view ini ya Bu ya. Pilih analisis. Kemudian deskriptif statistik. Lalu explore. Explore, kemudian ini kita masukkan skor kecemasan nilai matematika. Pilih bot pada kotak display, lalu statistiknya ini dibiarkan saja seperti ini. Di dalam plots ini kita klik normality, ini uji normalitasnya. Kita klik di sini. Continue. Bu, Ya Bu, Merta izin record ya? gimana Bu? Merta Bu izin Kok record. suaranya kecil banget Ibu? Iya Bu, silahkan. Iya, soalnya Merta mau izin off cam. Iya, nggak apa-apa Bu. Ini ada di ini juga kok Bu, di slide saya nanti. Saya Oh bagi. gitu. Iya, Berarti kan ada. kalau nggak ada Bu Ita Iya, yang nggak kan apa-apa Bu. Monggo, monggo. saya mau ngambil rapot anak Ibu jam 11 terakhir. Iya, ini suaranya Bu Merta jauh banget nih. Hilang-hilangan. Oke Bu, saya lanjut ya Bu. Monggo silakan Boleh. kalau mau record. Iya, kita masukkan ya Bu. Ini variabel yang mau kita lihat normalitasnya. Sebenarnya sebaiknya satu-satu ya Ibu-ibu. Tapi saya sukanya sekalian saja. Nah, kalau mau satu-satu boleh. Biar nggak bingung. Ini saya sekalian mau melihat keduanya ini normal atau enggak. Tadi kita klik bot di sini. Kemudian pada bagian statistik ini dibiarkan saja. Lalu di bagian plot ini kita aktifkan faktor level together. Ini biasanya juga sudah di checklist secara otomatis. Tinggal kita checklist bagian ini Bu. Normality ini harus di checklist karena inilah kuncinya uji normalitas. Lalu kita cek di bagian option ini kita biarkan. Di bootstrap kita biarkan. Oke, lalu kita klik oke. Ini kan Recording tadi in progress. ini tadi jumlah sampelnya itu 20. Nah, kalau 20 ini ya Bu, yang kita lihat adalah kotak ini saja. Test of normality. Kalau ini muncul yang lain-lain ini abaikan saja Bu. Nanti ibu-ibu malah bingung. Ya. Jadi yang kita lihat adalah test of normality. Di sini ada panduannya Bu. Kalau sampelnya itu lebih dari 50, kita baca yang Kolmogorov.
Kalau sampelnya kurang dari 50, kita baca yang Shapiro-Wilk. Ini tadi yang dimasukkan datanya 20. Berarti kita pakai yang Shapiro-Wilk karena kurang dari 50. Ibu kayaknya Shapiro, belum berubah deh, Bu. masa sih Bu apa yang Ibu-ibu lihat? Masih yang tabel itu, skor kecemasan nilai MTK. Yang Excel Bu. Bukan, Bu, yang SPSS, tapi yang tadi Ibu sebutin nggak ada di situ. Sekarang apa yang keluar? Saya sedang ini ada Iya, ya ada dua. dua. Oke. Ini yang kanan tes normality judulnya, yang kiri ini slide saya. Iya, Oke. Jadi ibu-ibu karena tadi jumlah sampelnya hanya 20, kita pakai yang uji Shapiro-Wilk. Ini untuk sampel yang kurang dari 50. Mana sih yang harus dibaca? Yaitu ini Bu. Shapiro, kita lihat kotak Shapiro-Wilk ini, kemudian kita lihat nilai signifikansinya. Kecemasan ternyata nilainya 0,07. Berarti ini kurang dari 0,05. Jadi dikatakan datanya normal itu kalau p-value lebih dari 0,05. Berbeda dengan ketika kita mengasumsikan hubungan antar variabel ya Bu. Kalau nilainya 0 kurang dari 0,05 kan dikatakan berhubungan. Nah, kalau tes normalitas itu sebaliknya. Kalau nilai p-value-nya di atas 0,05, lebih besar dari 0,05 baru dikatakan datanya normal. Artinya antar data itu nggak ada hubungannya gitu. Berarti datanya normal, nggak bias. Kalau kita lihat di sini, kecemasan nilainya 0,07. Berarti nilainya ini datanya tidak normal karena kurang dari 0,05. Nilai matematika itu 0,8 di atas 0,05. Berarti ini dikatakan datanya normal. Lalu apa kesimpulannya? Kalau kalau saya ini kan salah satunya datanya normal, nggak apa-apa kita uji parametrik. Tapi kalau ternyata dua-duanya ini tidak normal datanya, kita harus pakai yang non-parametrik. Begitu. Ada sebenarnya cara untuk transformasi data, tapi itu cukup rumit. Jadi kita pakai asumsi yang ini saja. Ketika datanya normal, berarti kita bisa melakukan uji parametrik. Oke, ini tadi cara tes normalitas ya Ibu-ibu. Pokoknya kalau dua-duanya nilainya itu di sini atau di sini itu lebih dari 0,05 berarti datanya normal. Kalau kurang dari 0,05 datanya tidak normal. Setelah ini kita melakukan uji Pearson. Kita memutuskan untuk melakukan parametrik karena salah satu datanya bersifat normal. Bagaimana caranya? Nah, kita kembali lagi ke data view. Muncul ya ibu-ibu di kanan ini ada data view. Sekarang ini angka-angka, bukan tabel normalitas lagi. Oke, gimana caranya? Kita klik analyze, analisis, kemudian cari tulisan correlate karena mau mencari korelasi. Di sini correlate, kemudian bivariate. Lalu pilih uji Pearson. Ya, masukkan kedua variabel ke kotak sini. Jangan salah ibu-ibu, jangan memasukkan yang ini ya, yang variabel yang lain. Karena ini hanya untuk yang data numerik saja. Ingat, data yang interval atau rasio. Kita klik Pearson. Kalau misalkan datanya tidak normal, kita tinggal klik yang Spearman. Gitu. Karena ini datanya asumsinya normal, berarti kita klik Pearson. Lalu kita klik two-tail. Kenapa two-tail? Karena asumsi kita hipotesisnya itu dua arah. Kecemasan ini mempengaruhi nilai matematika, ujian matematika juga mempengaruhi nilai kecemasan.
ya. Jadi kita klik yang two tail. Kalau one tail itu hipotesisnya satu arah. Jadi hanya kecemasan saja yang berhubungan dengan nilai matematika. Lalu kita klik ini sudah, klik OK. Muncullah tabel ini ya, Bu. Kalau ada tabel lain itu diabaikan. Ini kita lihat tabel yang ini. Judulnya correlation. Ya, di sini muncul nilai yang kita lihat adalah p-value dan nilai R. P-value-nya dilihat dari mana? Yaitu dilihat dari ini, Bu, yang sig 2 tail. Ini kepanjangannya signifikan, nilai signifikan hipotesis dua arah, 2 tail. Kita lihat ternyata 0,00. Di sini 0,00 berarti ada hubungan antara kecemasan dengan nilai matematika. Hubungannya arahnya bagaimana? Kita lihat dari nilai ini, Bu. Ini kan ada nilai negatif nih, negatif 0,927. Nah, berarti ini arah korelasi negatif. Tadi cara interpretasinya kalau negatif berarti semakin tinggi skor kecemasan, siswa semakin rendah nilai matematika. Dengan tingkat korelasi, kalau ini 0,9 berarti korelasinya sangat kuat. Ibu lihat di box yang kiri ya. Ini ini tadi sebentar. Mana tadi, Bu? Nah, ini ada kekuatan korelasi. Sangat kuat jika 0,8 sampai 1. Nah, kalau kita lihat di box korelasi ini kan 0,9. Nah, berarti nilainya sangat kuat dengan arah korelasi di sini negatif. Nah, sekarang bagaimana cara menyampaikan datanya? Saya sekarang membuka slide penuh ya, Ibu-ibu. Slide penuh ini judulnya pelaporan tabel korelasi Pearson. Ini cara pelaporan tabelnya. Skor kecemasan, nilai matematika, nilai R-nya negatif 0,927, nilai R itu kekuatan korelasi, p-value-nya 0,00, kemudian N-nya itu jumlah sampel 20. Jadi kita interpretasikan berdasarkan tabel 1 menunjukkan uji korelasi Pearson dengan hasil p-value 0,00 kurang dari 0,05 yang berarti bahwa terdapat korelasi secara signifikan antara skor kecemasan dengan nilai matematika. Arah korelasi antar kedua variabel negatif dengan nilai sangat kuat, yaitu R negatif 0,9. Hasil ini menyimpulkan bahwa semakin tinggi skor kecemasan, maka semakin rendah nilai matematika yang diperoleh oleh siswa. Dan sebaliknya, semakin tinggi nilai matematika, maka semakin rendah skor kecemasan yang dialami oleh siswa. Nah, ini cara melaporkannya. Dari sini ada pertanyaan Ibu-ibu sebelum kita uji yang lain. Gimana Ibu-ibu? Ada gambaran? Setidaknya Ibu ada gambaran memasukkan data ke SPSS ya. Ada gambaran itu dulu aja, Bu. Oke, ini sekarang lebih mengerucut, Bu, kasusnya. Ini tentang intervensi. Mungkin Ibu-ibu relate nih dengan penelitiannya ya. Jadi di sini saya ada data. Bentar. Ini ada 3 kasus sebenarnya, Bu. Cuman saya lewat ya, Bu, yang kasus kedua. Nanti bisa, Ibu kasus kedua bisa dicoba-coba sendiri. Ini juga sudah ada jawabannya. Nah, ini langsung kasus ketiga nih, Bu. Tentang sebuah penelitian ingin mengetahui perbedaan skor nyeri kala 1 persalinan sebelum dan sesudah pemberian terapi counter pressure. Variabel nyeri diukur dengan instrumen numerik rating scale dengan skor 0 sampai 10, 10 tertinggi. Pemberian intervensi counter pressure itu selama 30 menit.
dan respondennya berjumlah 15 orang. 15 orang ibu pada kelas 1 fase aktif. Pengambilan dilakukan secara random. Jadi di sini ini hanya satu kelompok. Jadi penelitian eksperimen tapi menggunakan satu kelompok. Kelompoknya diukur pretestnya nilainya berapa, kemudian posttestnya berapa. Namun di sini tidak ada kelompok kontrol ya ibu-ibu. Kalau ada kelompok kontrol itu biasanya kelompok kontrol tidak diberikan intervensi atau intervensinya selain counter pressure, namun tetap diukur nilai pretest dan posttestnya. Ya, kita lihat dulu, Bu. Kita tentukan. Ini skala pengukurannya apa? Sebenarnya kita mau pakai data parametrik, tapi apakah ini memenuhi syarat atau tidak? Nah, makanya kita harus menentukan dulu syarat-syarat uji parametriknya. Skala pengukuran, karena ini adalah skor nyeri, berarti skala pengukurannya numerik ordinal, ya Bu. Karena ini pakai angka. Kita nggak mau mengkategorikan nyeri yang rendah, nyeri tinggi, nyeri sedang, supaya dia bisa lebih akurat. Kita pakai yang numerik. Jenis hipotesis ini adalah komparatif. Kenapa? Karena kita mau komparatif itu kan compare. Kita membandingkan apakah ada perbedaan rata-rata skor dari sebelum dan setelah intervensi. Di sini bukan korelatif ya Bu ya. Kita tidak mencari hubungan, tapi kita hipotesisnya komparatif. Berpasangan atau tidak berpasangan. Nah, dalam penelitian intervensi seperti ini, yang ujinya menggunakan t-test itu ada dua jenis, Bu. Ada yang berpasangan dan tidak berpasangan. Kalau yang disebut berpasangan itu berpasangan jika sampelnya dari pasien yang sama. Pasien yang sama. Maksudnya sampel atau yang diukur ya, Bu ya. Sampelnya atau variabelnya. Ini kan variabelnya yang diukur adalah skor nyeri. Skor nyeri ini kan diambil dari pasien yang sama. Nah, berarti ini disebut berpasangan. Yang tidak berpasangan itu maksudnya bagaimana? Nah, kalau ibu mengukur perbandingan, jadi dari skor nyeri yang diberikan counter pressure sama skor nyeri dari kelompok yang tidak diberikan counter pressure. Nah, kalau itu kan ibu membandingkan dari kelompok yang berbeda, yang diberikan intervensi dan tidak diberikan intervensi. Berarti nanti t-testnya pakai yang tidak berpasangan. Lalu jumlah pengukuran. Jumlah pengukurannya ini berapa kali? Ini hanya dilakukan satu kali. Ibu kan setelah melakukan counter pressure hanya melakukan pengukuran skor nyeri ini kan satu kali ya Bu post-testnya. Kecuali ibu-ibu ingin melakukan tadi 1 jam setelah postpartum diukur skor nyerinya, 2 jam setelah postpartum diukur, 3 jam setelah postpartum berarti kan itu lebih dari satu kali. Berarti di sini jenis uji analisis yang diharapkan adalah uji parametrik t-test yang berpasangan. Berpasangan ini biasa disebut dengan atau independen ya, Bu. Kalau mungkin nanti ada bahasa lain yang Ibu temukan. Kemudian cara interpretasi hasil analisis tentunya kita harus uji dulu. Nah, ini sebelum kita pengennya memang parametrik, tapi kita harus uji normalitas dulu. Kalau memang datanya ini normal, kita bisa pakai t-test berpasangan. Tapi kalau datanya tidak normal, ingat Bu, datanya tidak normal, nilai p-value Kolmogorov atau
apa tadi ya, Smirnovnya itu kurang dari 0,05, berarti itu dikatakan tidak normal. Kalau lebih dari 0,05 itu dikatakan normal. Tapi kalau tidak normal data skornya ini, kita tidak bisa pakai tes, tapi bisanya pakai uji Wilcoxon. Jadi uji Wilcoxon adalah uji alternatif yang bersifat non-parametrik jika data tidak normal. Begitu. Langsung saja kita masukkan datanya, kita cek. Apakah skor nyeri ini ada perbedaan skor nyeri? Nanti ibu-ibu memasukkan datanya seperti ini ya. Mungkin ibu mengukur skor nyeri, skor HB, atau skor apa tuh? Skor kenaikan berat badan mungkin. Ini saya buka menjadi dua Windows ya Bu. Kiri kanan. Yang kanan Excel, yang kiri SPSS. Terlihat ibu-ibu? Lihat, Bu. Oke. Kita masukkan dari awal nih Bu. Kita masukkan skor pretest. Di sini saya mulai di angka 7 deh. Skor pretest, skor nyeri. Kalau enggak nyeri pretest. Kemudian di bawahnya nyeri post-test. Nyeri post-test. Ingat ibu-ibu, di sini kita ganti desimalnya jadi 0, ini jadi 0. Kemudian labelnya dilabelin lagi. Nyeri pretest, nyeri post-test. Ini value-nya kita biarkan. Nah, jangan lupa di sini di bagian measure kita ganti scale karena ini adalah numerik. Lalu kita masukkan, kita ke data view, masukkan datanya, Bu. Nyeri pretest, ini kita copy saja dari Excel. Kita copy, nyeri pretest, kurang 1. Kemudian nyeri post-test, kita copy juga. Kita pindahkan ke SPSS. Ini kan sudah ada ya Bu di SPSS sudah masuk ya nyari pretest, nyari post-test. Kita ingin membandingkan ada nggak sebenarnya ini perbedaan setelah diberikan intervensi counter pressure di kelompok yang sama. Langkah-langkahnya sudah ada, sudah saya rangkum di sini ya Bu ya di slide. Uji t-test itu sederhana sebenarnya. Jadi setelah kita memiliki data yang ada di SPSS, sudah kita masukkan skornya, kita klik Analyze, lalu Compare Means. Mana Compare Mean? Compare Means biasanya ada di atas ya Bu. Jadi Analyze ini Compare Mean. Karena kenapa Compare Means? Compare membandingkan means nilai rata-rata. Kita ingin membandingkan nilai rata-rata. Jadi kalau uji analisis parametrik atau t-test itu kita mau membandingkan dari nilai rata-ratanya. Kalau dari nilai rata-ratanya itu selisihnya jauh berbeda, nah itulah kesimpulannya nanti akan ada hubungan secara signifikan. Itu makanya kita klik compare means, kemudian paired sample t-test. Kenapa paired? Paired itu kan berhubungan ya Bu, karena ini masih dalam satu kelompok yang sama yang diukur, jadi kita klik pair. Tapi kalau nanti ibu-ibu mengukur dari kelompok yang intervensi dan kelompok kontrol, responden yang berbeda, ibu klik yang independen yang atasnya. Ini karena kelompoknya sama, kita klik pair sample t-test.
Lalu kita masukkan nyeri pretest, nyeri post-test. Kita masukkan variabel 1 nyeri pretest, variabel 2 nyeri post-test. Setelah itu, ini tidak perlu kita otak-atik, biarkan ini 95%. Maksudnya kita di sini pakai nilai kepercayaan 95%. Kita meyakini hasilnya nanti akurat sebanyak 95%. Ini sudah rumus, Bu. Nggak bisa kita ubah. Ini biarkan saja ya, Bu. Pokoknya ini nggak usah diutak-atik. Kemudian tinggal kita klik OK. Nah, ini kan muncul nih, Bu. Ini muncul beberapa tabel. Ini perlu dilihat ya Bu, judulnya. Kalau judulnya T-test berarti ini adalah hasil uji kita yang terakhir. Soalnya ini di atasnya akan banyak sekali nih. Ini kan tadi uji person. Berarti ini uji korelasi. Ibu pokoknya lihat yang bagian judul atasnya. Jangan kecampur nanti lihatnya atas. Tapi lihatnya yang di bawah kalau hasil yang terakhir. Yang dilihat yang mana? Yaitu lihat nilai yang sign to tail. Sign to tail yang ini ya Bu. Kita lihat ternyata nilainya 0,00. Berarti ada hubungan nih, ada hubungan perbedaan, ada perbedaan yang cukup signifikan dari skor sebelum dan skor setelah. Nilai minnya berapa? Nilai rata-ratanya. Rata-rata kita lihat dari sini. Ini nilainya 2,2. Rata-rata perbedaannya skornya itu 2. 2 saja sudah cukup signifikan. Lalu kita lihat nilai lower dan upper. Di sini ibu-ibu, ini fungsinya kan ini kita 95% percaya hasilnya ini ada perbedaan. Kalau nilai lower dan nilai uppernya ini tidak melewati angka 0, berarti ini ada hubungan. Dari 1 ke 3 itu melewati angka 0 nggak ibu-ibu? 1, 2, 3. Melewati 0 nggak? Mana nih suara ibu-ibu? Melewati, Bu. Oh, masa melewati Bu? Nih ada garis. 1, 2, 3. Nolnya kan ada di kiri, Bu. Kita melewati 0 nggak? Tidak. 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 Ya, tidak. Tidak, Bu. Berarti kita bisa lihat dari sini. Kalau ini melewati angka 0, ya maaf yuk, ini saya mute dulu ya Bu Gita. Bu Gita atau Bu siapa? Iya, ini kalau melewati angka 0, ini tidak ada perbedaan skor. Jadi tidak intervensi Ibu tidak menyebabkan adanya perbedaan skor dan tidak signifikan intervensinya. Tapi di sini kita lihat dari angka 1 ke 3 itu tidak melewati 0 dan hasilnya pun di sini 0,00. Artinya ada perbedaan secara statistik. Lalu gimana cara pelaporannya? Nah, ini langkah-langkah uji t-test tadi. Cara pelaporannya adalah seperti ini, Bu. Ini tabel untuk melaporkan hasil komparasi rata-rata nilai pretest dan post-test. Biasanya ini garis-garis yang tengah ini nggak perlu dimasukkan ya, Bu. Cuman intinya seperti ini cara pelaporannya. Nanti deh kita hapus. Oke, kita masukkan ibu-ibu di sini. Yang dimasukkan nilai apa? Yang perlu kita laporkan dalam tabel pelaporan adalah nilai rata-rata, standar deviasi. Lalu nilai selisihnya berapa? Lalu nilai IK-nya berapa? Kita lihat di sini pada skor pretest. Pada skor pretest itu nilai rata-ratanya 5,47. Kita isi. Di sini nilai rata-rata. Ini yang perlu dilaporkan ya, Ibu-ibu. Yang perlu dilaporkan
pada hasil intervensi itu rata-rata. Ini sangat penting rata-ratanya. Jadi mau mengetahui dari rata-rata sekian turun ke sekian itu jauh nggak nilainya. Standar deviasi Ibu ambil ini ya, 2,3. 2,3. Ini juga ada maknanya jadi harus dilaporkan. 2,3. Lalu nyeri post test. Ini minnya 3,27. Standar deviasinya 1,9. Nilai selisihnya ini digabung menjadi 2 ya. Oke, nilai selisih kita ambil dari sini, Bu. Selisihnya itu 2,2. 2,2, standar deviasinya kita ambil dari sini, 1,8. Lalu nilai IK, ini yang tadi ya Bu ya, nilai lower dan upper, derajat kepercayaan. Nilai IK kita masukkan lower dan uppernya yaitu 1,17 sampai dengan 3,23. Nilai p-value kita ambil dari sig 2 tail. Jadi signifikansinya 0,000. Oke, dari sini tinggal kita melakukan pelaporan. Ibu-ibu sudah melihat ini ya. Saya sekarang menge-share tabel saja nih. Tabel di slide. Oke, setelah kita sudah punya laporan seperti ini, barulah kita membuat interpretasi. Bagaimana interpretasinya? Nah, kita coba buat. Berdasarkan tabel 2, misalkan. Tabel 2, hasil uji t-test berpasangan menunjukkan nilai p-value 0,000. Berarti ada hubungan nggak, Bu? Signifikan nggak Ada. kalau Oke, p-value-nya kurang dari 0,05. 05, iya. Ini asumsinya datanya normal ya, Bu. Ini Ibu perlu melaporkan normalitas data juga seperti ini. Harus ada tabelnya, kemudian diinterpretasikan juga. Tapi kita nggak fokus ke arah itu ya, Bu ya. Maaf, hasil uji t-test berpasangan menunjukkan nilai p-value 0,00. Yang artinya ada hubungan secara signifikan antara nilai, bukan nilai, skor nyeri sebelum dan setelah diberikan intervensi counter pressure. Ini tadi ceritanya counter pressure, Bu. Dengan perbedaan selisih
2,2. Dan nilai IK 95%, 1,170 sampai 3,230. Maksudnya nilai IK ini jadi intervensi counter pressure itu bisa menurunkan nyeri antara 1 sampai 3 gitu Bu ini cara bacanya. Karena di sini selisihnya 2. Begini ya Bu. Jadi kalau memang tidak ada hubungan ya udah disampaikan tidak ada hubungan. Karena nilai IK-nya melewati angka 0 disampaikan di sini. Gitu. Oke, Ibu-ibu, sampai sini ada pertanyaan? Saya harap ibu-ibu mulai ada gambaran nanti ketika mau uji analisis. Koefisien ya, Bu? Ya, Bu, IK itu interval koefisien. saya lupa kepanjangannya, Bu, sepertinya itu. Biasanya pakai ada istilah bahasa Inggrisnya deh, bukan IK itu. Oh ya. Ya, Bu, intinya itu untuk mengetahui ya tadi interval kira-kira ada kenaikan itu berapa gitu. Kalau dia melewati angka 0 itu tidak ada hubungannya. Selama dia selama dia jauh dari angka 0 itu ada hubungan. Oke, gitu ya ibu-ibu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ibu-ibu ini ya, saya berharap ibu-ibu nanti bisa uji analisis sendiri ya, tidak memakai joki. Harapannya begitu. Ya.